Siapa saja sih yang boleh datang kebaktian onsite? Mbak, ayo cepet dong, nanti terlambat kita ke gereja. Jadi kalau seperti ini, boleh nggak? Ya? Jangan dong. Selamat pagi, Bapak Ibu. Ini mau kemana ini? Ke gereja. Loh, jangan dulu dong. Anda yang tinggal di zona merah, jangan dulu ya. Lalu, siapa saja yang bisa hadir dan ikut dalam ibadah onsite? Mereka yang berusia antara 15 sampai dengan 60 tahun. Suhu badan maksimal 37,5 derajat Celcius dan sedang tidak sakit. Tidak tinggal di zona merah. Jangan lupa pakai masker. Bawa dan gunakan selalu hand sanitizer ya. Jika saudara harus menggunakan kendaraan umum, pilihlah kendaraan umum yang tidak berdesak-desakan dan patuhi protokol yang berlaku. Jadi tergantung pada diri kita masing-masing. Kalau kita tidak bisa, tidak apa-apa. Kita bisa tetap ibadah meskipun secara online. Kehadiran Tuhan selalu bisa kita rasakan. Sekalipun sebagian di antara kita belum bisa mengikuti kebaktian onsite ya. Kebaktian online, kebaktian onsite, sama aja kali.
Shalom, umat Tuhan yang terkasih. Dalam segala keterbatasan akibat pandemi COVID-19 yang membuat kita sampai saat ini masih belum dapat berkebaktian secara tatap muka, kita menghayati serta meyakini bahwa apa yang kita alami saat ini semua dalam rencana dan kehendak Tuhan. Dengan keyakinan itu kita senantiasa bersyukur karena kasih sayang Tuhan menguatkan dan membuat kita berani berproses dalam situasi saat ini. Indahnya saat yang teduh menghadap tatap Bapa-Ku, ku naikkan doa padanya sehingga hatiku lega di waktu bimbang dan gentar, jiwaku aman dan segar, ku bebas dari seteru di dalam indahnya saat yang teduh penampung permohonanku kepada Yang Maha Benar yang bersedia mendengar. Sejak kulihat wajahnya, ku yakin pada firman-Nya dan menyerahkan bimbangku di dalam saat yang teduh. Umat Tuhan yang terkasih, kebaktian pada minggu ini terjadi karena pertolongan Allah Tritunggal yang setia memelihara dan menyertai kehidupan kita dengan kasih sayang-Nya. Amin.
Damai sejahtera Allah Tritunggal bersama saudara sekalian. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus, kebaktian kita hari ini bertemakan saudara yang menjaga dengan kasih. Melalui tema ini, kita semua akan bersama-sama belajar untuk mengerti dan memahami bahwa semua orang membutuhkan kasih yang tulus guna memahami pertobatan serta kehidupan yang bertumbuh dalam kebenaran firman Tuhan. Di dalam setiap proses kehidupan kita, ketika kita memperjuangkan kasih Tuhan di dalam segala tindakan dan tingkah laku kita, seringkali kita tidak taat, bahkan juga tidak mampu melakukan kehendak Tuhan karena kita lebih memilih untuk melakukan apa yang menjadi kenyamanan diri kita sendiri. Sehingga hal itu kerap membuat kita terjatuh kembali di dalam dosa. Untuk itulah dalam kesempatan hari ini, kita diberikan kesempatan mengaku dan menyesali segala dosa yang telah kita lakukan di hadapan Tuhan. Untuk itu saya memberikan kesempatan kepada umat berdoa secara pribadi dan saya akan menutup secara komunal. Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Kasih, kasih sayang-Mu sungguh setia di dalam kehidupan kami, serta kasih sayang-Mu yang senantiasa membuat kami bersukacita dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Namun saat kami kembali menelusuri langkah pesiaran kami hingga saat ini, kami sadar ya Tuhan, bahwa kerap kehidupan kami tak seturut dengan apa yang Engkau kehendaki. Termasuk pula dalam relasi dengan sesama, kerap kami membiarkannya tanpa bersedia untuk memberikan kasih yang terbaik kepada sesama kami. Untuk itulah dalam kesempatan ini ya Tuhan, kami menyesali akan segala sikap kehidupan yang tak seturut dengan apa yang Engkau kehendaki. Untuk itulah kiranya anugerah pengampunan-Mu yang akan senantiasa menolong dan memampukan kami, agar kami selalu belajar dari pengalaman kesalahan kami untuk memperbaikinya dan bersikap seturut dengan apa yang Engkau kehendaki. Kami juga ingin belajar ya Tuhan, menghargai segala anugerah pengampunan itu yang mengalir dalam kehidupan kami. Untuk itu kami memohon pula, kiranya hikmat-Mu yang akan menolong setiap kami, agar kami mampu memanfaatkan serta mengoptimalkan seluruh waktu yang Engkau anugerahkan untuk kami selalu belajar dan berjuang menuruti apa yang menjadi kehendak dan rencana-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus, bagi setiap kita yang sedia hidup di dalam tuntunan kasih-Nya, terimalah anugerah-Nya melalui firman-Nya yang ditulis di dalam Yeremia 29 ayat 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, demikianlah firman Tuhan, yakni rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Beriman, cermin
kita persiapkan hati dan pikiran kita menerima pemberitaan sabda Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Kasih, kami mengucap syukur karena hari ini pun Engkau memberikan kami kesempatan untuk kami kembali merefleksikan seluruh kebenaran firman-Mu. Kiranya hikmat kekuatan Roh Kudus-Mu yang akan membimbing dan menuntun kami, sehingga firman-Mu akan senantiasa terus menginspirasi kehidupan kami, serta menopang ya Tuhan, agar apa yang kami lakukan mampu seturut dengan kebenaran-Mu. Dan kiranya firman ini juga yang akan menyemangati kami untuk mewujud nyatakan segala kehendak-Mu dalam sikap dan tutur kata kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami siap menerima firman-Mu. Amin. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus, pembacaan firman Tuhan pada hari ini diambil dari Injil Matius 18 ayat 15 sampai dengan 20. Injil Matius 18 ayat 15 sampai dengan 20. Apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata. Jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatnya kembali. Jika ia tidak mendengarkan engkau, bawalah seorang atau 2 orang lagi, supaya atas keterangan 2 atau 3 orang saksi, perkara itu tidak disangsikan. Jika ia tidak mau mendengarkan mereka, sampaikanlah soalnya kepada jemaat. Dan jika ia tidak mau juga mendengarkan jemaat, pandanglah dia sebagai seorang yang tidak mengenal Allah atau seorang pemungut cukai. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kamu lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapa-Ku yang di surga. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam nama-Ku, di situ Aku ada di tengah-tengah mereka. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang senantiasa memelihara, menghidupi, serta mewujud nyatakan firman Tuhan dengan penuh sukacita dalam hidup sehari-hari. Haleluya. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus, beberapa waktu terakhir di tengah masa pandemi, orang saling mengingatkan untuk memakai masker. Apa tujuannya? Tujuannya adalah saling menjaga satu sama lain. Bahkan muncul pula sebuah ungkapan, masker melindungiku, melindungimu, dan melindungi kita semua. Di sisi yang lain, muncul juga seruan untuk saling menjaga satu sama lain di masa pandemi COVID-19 ini dengan memakai masker. 2 ungkapan tersebut, saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus, merupakan upaya-upaya sederhana di antara begitu banyak upaya yang diperjuangkan untuk mengajak semua masyarakat saling peduli satu sama lain. Sehingga melalui kepedulian itu, tujuan utamanya supaya masyarakat, baik saya, saudara, dan kita semua, dan juga semua sesama yang kita jumpai dalam kehidupan kita sehari-hari, mampu melewati masa pandemi COVID-19 ini dengan baik. Cerita di atas menolong kita berefleksi bahwa kepedulian menjadi hal utama yang sedang diperjuangkan bersama oleh kita semua, baik sebagai masyarakat Indonesia maupun juga sebagai masyarakat dunia. Ketika semua orang saling peduli satu sama lain, hal itu menunjukkan bagaimana mereka berusaha berempati dalam setiap situasi serta kondisi yang dihadapi, serta belajar untuk bergandengan bersama, saling menopang dan saling mendukung. Karena empati itu sejatinya mengajarkan kita semua, bahkan juga mengajak kita untuk kita belajar menunjukkan sikap kepedulian yang terbaik yang mampu kita terjemahkan lewat tindakan-tindakan nyata
dan tak hanya sebatas dalam komitmen maupun juga dalam perkataan saja. Kita bisa saja berkirim pesan, aku berempati. Tetapi apakah kita benar-benar sungguh untuk berempati kepada orang yang kita kirimi pesan tersebut? Bisa saja kita mengatakan, aku mau mendukungmu, tetapi apakah kita sungguh-sungguh mewujud nyatakan perkataan itu di dalam tindakan kita sehari-hari. Sehingga masa pandemi ini mengajarkan kita arti empati yang sesungguhnya. Terlepas dari angka kasus positif yang terus naik di tengah-tengah kehidupan masyarakat kita, dan tentu itu menjadi sebuah keprihatinan di dalam kehidupan kita bersama, tetapi belajar untuk berempati menjadi sebuah hal yang penting. Untuk tidak hanya sekedar menjadi konsep, tetapi mampu kita wujud nyatakan dalam kehidupan sehari-hari. Dan tak hanya ketika kita berbicara tentang masa pandemi ini, Kristus pun telah mengajarkan dan meneladankan kepada kita semua, bahkan kepada para murid ketika itu, ketika para murid ditegaskan dan juga diajar oleh Kristus untuk peduli dan berempati kepada semua orang yang ada di sekitarnya, dalam konteks ini terhadap sesama yang berdosa. Bukankah kehidupan kita sehari-hari selalu berjumpa dengan orang-orang yang tidak bersedia menjalankan kehendak Tuhan? Atau mungkin kita juga sedang saat ini tidak bersedia menjalankan kehendak Tuhan. Dan di dalam situasi itulah, sebagai murid-murid Kristus, kita terus ditegaskan oleh Kristus supaya kita mampu berempati dengan cara kita menunjukkan proses-proses dalam kita mendampingi saudara-saudara kita yang sedang ada dalam relasi yang jauh dengan Tuhan, sehingga mereka mampu kembali hidup bersekutu dengan Tuhan. Dan pertanyaan berikutnya, bagaimana sikap kita menghadapi situasi tersebut? Apakah kita akan berempati ataukah kita akan membiarkan begitu saja orang-orang yang berada dalam situasi dosa tersebut? Saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus, teks Injil yang kita baca hari ini mengajak kita semua untuk belajar berempati serta peduli kepada saudara seiman yang jatuh di dalam dosa. Dan pesan itu muncul dengan kuat dalam bacaan Injil kita hari ini maupun juga dalam bacaan pertama di leksionari kita, di mana seruan pertobatan yang disampaikan oleh Kristus bertujuan supaya umat mengalami hidup sejati, dan seruan pertobatan itu didasari oleh motivasi cinta kasih persaudaraan. Matius 18 ayat 15 menjadi petunjuk kuat tentang pentingnya cinta kasih persaudaraan dalam menyerukan suara pertobatan bagi saudara seiman yang jatuh di dalam dosa. Dan kata saudara yang dimaksudkan oleh Kristus dalam ayat ini adalah konsep persaudaraan dalam kebersamaan untuk melakukan kehendak Bapa. Jadi siapa saja dapat disebut saudara bila bersedia melakukan kehendak Allah dalam kehidupan bersama maupun juga dalam kehidupan personal. Dan selanjutnya Yesus mengajarkan para murid untuk peduli dengan orang-orang di sekitarnya yang berbuat dosa. Hal itu nampak di dalam kata menegur atau kata tegurlah dalam bahasa aslinya diterjemahkan dengan kata elekson, yang menurut Martin Harun maupun Immanuel Budi Dharma bukan soal menegur dengan nada mencela, tetapi meyakinkan dan menyadarkan atas kesalahan atau dosanya dengan maksud agar orang itu mampu berbalik dalam relasinya dengan Tuhan serta berbalik kembali di dalam kebenaran firman Tuhan. Mengapa tujuan itu yang menjadi utama? Karena dengan hidup dalam jalan yang ditunjukkan oleh Tuhan, seseorang akan kembali menemukan apa itu hidup sejati dan hidup bermakna di dalam kehidupannya. Dalam tujuan ini tentu kita bisa mengingat apa yang terjadi dengan Kain saat ia membunuh adiknya. Kristus, Allah ketika itu tidak menegur Kain dengan teguran yang sangat keras,
tidak menegur Kain dengan mencela, tetapi mengingatkan Kain. Sejak awal tentunya Allah telah mengingatkan Kain tentang tujuan tidak baik yang ada di dalam hatinya, dan saat Kain akhirnya membunuh Habil, Kain pun kembali diingatkan oleh Tuhan. Dan saya yakin apa yang dinyatakan oleh Tuhan kepada Kain itu merupakan sebuah teguran yang mengingatkan Kain untuk kembali ke dalam jalan kebenaran firman Tuhan. Dan itulah juga yang diharapkan oleh Kristus untuk dilakukan oleh para murid-Nya. Bagaimana mereka pun juga diajak memperjuangkan sebuah sikap untuk menegur dengan tujuan meyakinkan kembali dan menyadarkan bahwa setiap orang berhak untuk memperoleh kehidupan sejati dan bermakna, meski ia telah jatuh di dalam dosa. Itulah mengapa kata elekson dipergunakan untuk menerjemahkan maksud Kristus tersebut. Karena kata ini begitu kuat menegaskan kepada para pembaca di masa itu maupun kita semua bahwa menegur bukan selalu berbicara tentang hal yang negatif, tetapi lebih banyak berbicara tentang hal-hal positif yang mampu menolong saudara-saudara kita yang telah terjatuh di dalam dosa untuk mereka bangkit kembali dan mereka memulai sebuah proses kehidupan yang baru dan melanjutkannya dengan penuh sukacita. Dan Tuhan Yesus pun bukan hanya sekedar mengajarkan metode bagaimana cara menegur. Lebih dari itu, ia mengajarkan apa motivasi peneguran itu, yaitu dalam rangka mengasihi atau dalam rangka membentuk sebuah situasi yang penuh dengan damai sejahtera. Beberapa langkah yang dinyatakan oleh Kristus tersebut kemungkinan mencerminkan praktik penanganan orang berdosa dalam jemaat Matius yang diinspirasi oleh Taurat Musa. Jadi saudara-saudara dapat memeriksanya di Imamat 19 ayat 17-18 maupun juga di Ulangan 19 ayat 15. Dan teguran yang dilakukan beberapa kali di Matius 18 ayat 15-17 menunjukkan bahwa keselamatan dan kehidupan orang tersebut, yang dimaksud di sini adalah saudara kita yang terjatuh dalam dosa, sangat penting dan harus menjadi perhatian komunitas orang percaya sebagai saudara seiman. Lebih lanjut dalam ayat 19-20 juga mengingatkan kita semua. Ketika kita mampu menyebut diri kita sebagai komunitas orang beriman, maka kita sebagai murid-murid Kristus haruslah hidup sehati dan sejiwa dalam kasih akan satu sama lain, baik dalam kehidupan doa maupun juga dalam kehidupan secara nyata. Dengan melakukan hal tersebut, saudara yang terkasih, ketika kita menegur saudara kita yang terjatuh di dalam dosa dalam motivasi cinta kasih persaudaraan, dengan tujuan kita meyakinkan atau menyadarkan bahwa ia tetap memiliki kesempatan untuk memaknai hidupnya dengan lebih baik lagi saat ia bersedia bertobat, kita sebagai komunitas orang percaya belajar serta berjuang untuk saling menjaga dalam kasih, menegur saudara kita yang terjatuh dalam dosa dengan kasih pula dan mendoakannya ketika ia ada dalam masalah supaya hikmat Tuhan hadir dan menolong kehidupannya. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus, dalam hal saling menjaga, Yeskiel pun ditetapkan oleh Allah sebagai penjaga bagi bangsanya. Kata penjaga dalam bahasa Ibrani yang dipergunakan di dalam kitab Yeskiel menggunakan kata sapah. Sehingga peranan Yeskiel adalah menjaga umat Israel dengan menyerukan pertobatan bagi bangsanya supaya mereka dapat hidup dengan bermakna. Apa yang dilakukan oleh Yeskiel tersebut sebagai tugas perutusan Allah, sekaligus pesan Allah yang menyatakan bahwa ia, Allah, penuh kasih setia terhadap umatnya. Dan itulah yang menjadi teladan nyata Allah bagi umat untuk selalu bersedia menjadi penjaga bagi sesamanya. Semakin jelas saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus, apa yang dimaksudkan dengan hidup saling menjaga dengan kasih. Allah pun telah meneladankan hal itu
bagaimana ia menjaga kita, umat miliknya dan umat kepunyaannya dengan penuh kasih setia dan juga dengan penuh kasih sayang. Dan kita pun diajak sebagaimana tugas berutusan yang dinyatakan oleh Allah kepada Yeskiel, bahwa Allah pun menghendaki kita sebagai utusan-utusannya, sebagai duta-dutanya dalam kehidupan kita sehari-hari untuk menyerukan suara pertobatan kepada saudara-saudara seiman kita yang terjatuh di dalam dosa, untuk mereka pun dapat berbalik kepada Allah, karena Allah menjaga mereka, Allah menjaga kita semua, dan kita pun saling menjaga dan saling mengingatkan satu sama lain. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus, dari refleksi ini, kita sebagai komunitas umat beriman adalah saudara yang bersama-sama melakukan kehendak Allah dalam persiaran hidup dengan saling menjaga dalam kasih. Apa wujud kesediaan kita menjadi saudara yang saling menjaga? Roma 13 ayat 8 sampai dengan 14, sebagai ajakan Paulus kepada anggota jemaat di kota Roma, ia menginstruksikan atau ia mewartakan kepada jemaat kota Roma untuk selalu hidup di dalam kasih. Dan hidup di dalam kasih bukan hanya hidup dengan tidak berbuat jahat terhadap sesama, tetapi juga harus proaktif melakukan tindakan-tindakan positif seperti mewartakan cinta kasih, menegur dengan kasih sayang, serta mengingatkan saudara-saudara yang terjatuh di dalam dosa untuk mereka kembali ke dalam kebenaran firman Tuhan. Tentu setiap kita memiliki cara-cara yang berbeda, bisa melalui berkirim pesan singkat, bisa dengan mungkin mengutip firman Tuhan dan merefleksikannya, serta menegaskan hal tersebut kepada saudara-saudara kita yang waktu itu terjatuh di dalam dosa. Dan ada begitu banyak cara yang bisa kita lakukan. Bahkan mungkin kita bertegur sapa secara langsung, mengingatkan supaya mereka bertobat kembali kepada Tuhan. Selama semua cara itu dilakukan dengan motivasi kita merayakan cinta kasih dan kita mengingatkan karena kita mengasihi mereka, maka hal itu menjadi sebuah kesediaan kita menjadi saudara yang menjaga dengan kasih dalam hidup sehari-hari. Sebagaimana kita belajar dari pandemi COVID-19 ini, ketika kita memakai masker, kita sedang menjaga satu sama lain, maka marilah di dalam kehidupan kita sehari-hari, kita pun belajar untuk menjaga saudara-saudara kita dengan senantiasa mengingatkan, saling menyupport, saling mendukung satu dengan yang lain, sehingga kasih Kristus akan semakin terwujud nyata dan semua orang akan selalu sadar bahwa kehidupan mereka sungguh bermakna dan mereka memiliki kesempatan untuk merasakan hidup sejati dalam kebenaran firman Tuhan. Selamat belajar untuk menjadi saudara yang hidup saling menjaga dalam kasih satu sama lain. Bangunlah persekutuan kita baik dengan Tuhan maupun dengan sesama, seperti pesan Tuhan di dalam Injil Matius 18 ayat 20 ini, sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Kiranya persekutuan kita tak hanya sekedar perjumpaan semata, tetapi perjumpaan yang saling mendukung dan saling menjaga di dalam kasih. Tuhan menolong dan Tuhan selalu memberkati hidup persekutuan kita. Amin. Mari kita bersaat hening. Bersama dengan umat Allah di sepanjang masa dan di segala tempat, kita ikrarkan pengakuan iman kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati.
Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Umat Tuhan, mari bersama-sama kita menaikkan syafaat kita di dalam doa, dan doa syafaat ini kita akhiri dengan menyanyikan doa Bapa kami. Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur untuk semua kasih sayang dan kebaikan yang Engkau anugerahkan, serta kesempatan untuk kami hidup di dalam ikatan persekutuan seturut dengan kehendak dan cinta kasih-Mu. Dan untuk itulah ya Tuhan, belajar dari apa yang telah ditegaskan oleh Kristus kepada para murid, belajar terkait peranan Yeskiel bagi umat Israel, dan juga bagaimana kami belajar dalam situasi pandemi COVID-19 ini, kami ingin terus memperjuangkan sikap saling menjaga di dalam kasih, dalam kehidupan beriman, kehidupan persekutuan, maupun juga hidup sehari-hari. Untuk itu tolonglah kami ya Tuhan dengan hikmat dan kasih sayang-Mu, agar lewat kekuatan kasih sayang itu ya Tuhan, kami mampu mewujudkannya dengan penuh syukur dan penuh sukacita, serta kami akan selalu belajar untuk saling menjaga di dalam kasih dalam berbagai kesempatan hidup persekutuan yang Engkau anugerahkan bagi kami. Dalam kesempatan ini ya Tuhan, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kami menyerahkan semuanya ya Tuhan, segala pergumulan yang kami alami sebagai pemerintahan maupun juga sebagai anggota masyarakat di tengah pandemi COVID-19 ini. Kami sadar ada begitu banyak keterbatasan dan ketidakmampuan dalam kami menyelesaikan pandemi ini. Tetapi kami beriman ya Tuhan, dalam segala keterbatasan itu Engkau hadir dan Engkau selalu memberikan kami kekuatan untuk kami tetap setia dalam melangkah bersama dengan Engkau menghadapi COVID-19 ini. Untuk itu ajarlah kami juga ya Tuhan selalu memiliki hikmat dan kebijaksanaan dalam menerapkan dengan serius protokol-protokol kesehatan yang telah ditetapkan oleh pemerintahan negara kami. Ajarlah kami juga ya Tuhan sebagai masyarakat untuk saling menjaga satu sama lain dengan lebih sungguh-sungguh lagi, sehingga angka pertambahan COVID-19 akan semakin menurun seturut dengan apa yang Engkau kehendaki. Dan kami pun tak hanya sekedar mengingatkan, tetapi juga melakukan sebuah tindakan nyata dalam menerapkan protokol kesehatan. Berkatilah juga untuk pemerintahan kami dalam segala kerja yang terus mereka lakukan dalam menyelesaikan pandemi COVID-19 ini. Ada begitu banyak hal yang harus dilakukan. Untuk itu ya Tuhan, kiranya pemerintahan kami mampu melaksanakannya di dalam perlindungan kasih-Mu, serta ya Tuhan selalu mengandalkan Engkau. Kami juga berdoa untuk kehidupan bergereja kami. Kami bersyukur ya Tuhan, kami mampu tetap berkebaktian secara daring ya Tuhan, di dalam segala hal dan kesempatan yang kami miliki. Untuk itu tolonglah kami agar kami mampu untuk memelihara ikatan persekutuan di tengah-tengah keterbatasan waktu dan ruang ini. Dan kami pun juga bersyukur ya Tuhan, karena dalam kesempatan di Minggu 20 September, gereja-Mu akan meneguhkan pelayan-pelayan-Mu dalam jabatan kepenatuaan. Namun juga di tanggal 27 September ya Tuhan, kami bersama-sama dengan saudara-saudara kami akan menerima anggota jemaat yang baru. Kiranya ya Tuhan, Engkau yang akan selalu menolong dalam segala proses persiapan yang dilakukan, sehingga kami mampu melakukannya dengan penuh sukacita dan senantiasa tetap menjaga diri kami masing-masing dengan protokol kesehatan yang ada. Kami juga bersyukur untuk saudara-saudara kami yang terlibat dalam pelayanan, baik dalam kemajelisan, bidang badan pelayanan jemaat, di dalam tim dan kepanitiaan, melalui Yayasan Kristen Petra Madiun, maupun juga melalui tim multimedia. Terima kasih ya Tuhan untuk segala peranan yang Engkau hadirkan dalam kehidupan para pelayan-Mu melalui bidang-bidang yang ada. Kiranya Engkau akan senantiasa memberkati mereka ya Tuhan, agar dalam segala kesempatan pelayanan yang mereka miliki, mereka mampu melakukannya dengan penuh sukacita. Kami juga menyerahkan
pelaksanaan persidangan Majelis Jemaat diperluas pada tanggal 16 September nanti, kiranya Engkau yang akan menolong dan menyertainya Tuhan, sehingga PMJD tersebut dapat berjalan dengan baik dan lancar. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk saudara-saudara kami yang saat ini ada dalam kondisi lemah tubuh, kiranya Engkau juga akan selalu menolong dan menuntun langkah kehidupan mereka, sehingga dalam kelemahan yang mereka alami, kiranya mereka akan tetap terus berserah di dalam Engkau, dalam merawat dirinya, serta ya Tuhan, mereka akan selalu merasakan kekuatan-Mu mengalir untuk memberikan mukjizat kesembuhan di dalam tubuh mereka. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang saat ini ada di luar kota, dan mereka tidak dapat pulang ke kota Madiun karena pandemi ini ya Tuhan, kiranya Engkau juga akan selalu menolong dan memberkati mereka, agar mereka pun tetap selalu ada dalam perlindungan kasih-Mu, serta mereka pun tetap setia dalam kehidupan imannya kepada Engkau di tengah segala aktivitas dan rutinitas kehidupan yang mereka jalani. Bapa yang Maha Kasih, kami juga menyerahkan untuk setiap umat-Mu yang saat ini sedang berjuang dan bergumul dalam kehidupan karya maupun juga perekonomiannya. Kiranya Engkau juga akan selalu menolong dan memberkati mereka, agar dalam segala pergumulan akan kehidupan ekonomi yang tengah bangkit dalam masa pandemi COVID-19 ini ya Tuhan, akan memampukan saudara-saudara kami untuk mereka pun selalu berserah di dalam Engkau dan selalu berada di dalam tuntunan hikmat-Mu. Dan ajarlah mereka ya Tuhan untuk selalu setia menjalankan segala kehendak-Mu serta terbuka akan setiap rencana-Mu di dalam kehidupannya masing-masing. Kami juga berserah akan seluruh kehidupan kami pribadi lepas pribadi, dalam seluruh karya dan tanggung jawab kami, serta dalam setiap pelayanan yang kami perjuangkan. Kiranya kekuatan-Mu yang akan menuntun kami semua, agar dalam segala pergumulan maupun kesempatan hidup yang Engkau anugerahkan, kami tetap mampu berhikmat dan selalu mengandalkan Engkau dalam semua kesempatan yang ada. Kiranya Engkau juga akan memberkati kesehatan kami ya Tuhan, sehingga dalam masa pandemi ini kami mampu memiliki kekuatan yang terbaik untuk dapat melakukan segala aktivitas kehidupan kami dan tubuh kami senantiasa terjaga kesehatannya. Sesaat lagi kami akan berpisah dan kami melanjutkan seluruh langkah persiaran kami. Kiranya anugerah dan sejahtera-Mu yang akan senantiasa menolong dan memimpinnya. Inilah segala ungkapan syukur dan permohonan kami yang kami panjatkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan yang telah mengajar kami berdoa demikian. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya, ampuni salah kami seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat. Sebab Kaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, kita persiapkan persembahan yang hendak kita himpun. Firman Tuhan yang akan mendasari persembahan kita diambil dari Mazmur 54 ayat 8. Dengan rela hati aku akan mempersembahkan korban kepadamu. Bersyukur sebab nama-Mu baik. Ya Tuhan, kita bawa persembahan kita dengan syukur ke hadirat Tuhan. Tuhan Yesus yang selalu mengasihi kami, pada pagi hari ini ya Tuhan kami datang kepadamu
Tuhan untuk menaikkan doa syukur karena Tuhan telah memberkati kami melalui pekerjaan dan usaha kami. Pagi hari ini ya Tuhan, kami ingin mempersembahkan sebagian berkat yang telah kami terima. Berkatilah ya Tuhan persembahan ini sehingga berguna untuk gereja-Mu di sini. Di dalam nama Tuhan Yesus yang selalu mengasihi kami panjatkan doa kami. Amin. Serikat persaudaraan berdirilah teguh, sempurnakan persatuan di dalam Tuhan-Mu, bersama-sama majulah dikuatkan iman, berdamai bersejahtera dengan pengasihan. Serikatmu tetap teguh di atas alasan, yaitu satu Tuhan-Mu dan satulah iman, dan satu juga baptisan, dan Bapa satulah, yang oleh-Mu sekalian dipuji disembah. Dan masing-masing kamu pun diberi anugerah, supaya kamu bertekun dan rajin bekerja. Hendaklah hatimu rendah, tak Tuhan berpesan, cuma menurut firman-Nya berkasih-kasihan. Saudara-saudara yang terkasih, kini arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan. Lanjutkan langkah hidupmu dalam damai sejahtera dan terimalah berkat-Nya. Anugerah damai sejahtera dan berkat pemeliharaan Allah Tritunggal senantiasa memampukanmu saling mengasihi dalam damai sejahtera-Nya kini dan sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin.